Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiani, BP 18 12 01 15. Kali ini akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Studi Kasus Ratusan Orang Kena PHK Pabrik IC. Latar belakang masalah: pemutusan hubungan kerja atau PHK selalu menjadi hal yang sulit bagi pengusaha maupun pekerja atau buruh. Pengusaha menganggap terjadinya PHK merupakan hal yang wajar di dalam kegiatan perusahaan. Bagi pekerja atau buruh, terjadinya PHK berdampak sangat luas bagi kehidupannya. Tidak hanya bagi dirinya pribadi, namun juga untuk keluarganya. PHK jelas akan menyebabkan seorang pekerja atau buruh kehilangan mata pencariannya. Demikian juga pada waktu pekerja tersebut berhenti atau adanya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya sendiri, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki fungsi dan kebijakan melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal ini. Terutama ketentuan PHK yaitu kehadiran Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha dan pekerja atau buruh. Pengertian PHK. PHK merupakan pemutusan hubungan kerja, merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah. Kemudian disusul dengan caruk marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak tercerna. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu membuat kekhawatiran. Kemudian PHK dapat disebut dengan pemberhentian separation atau pemisahan, memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Jenis-jenis PHK. Menurut Mulia S. Pengabean, jenis pemutusan hubungan kerja PHK ada 4 jenis. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri atau voluntary turnover. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. 2. Pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi atau layoff. 3. Pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun atau retirement saat berhenti, biasanya antara usia 60 sampai dengan 64 tahun. 4. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas atau keahlian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pekerja. Kemudian disimpulkan bahwa jenis pemberhentian hubungan kerja atau PHK adalah yang pertama, pemberhentian hubungan kerja PHK sementara. PHK sementara disebabkan karena keinginan sendiri ataupun karena perusahaan dengan tujuan yang jelas dan dapat melakukan pekerjaan. Yang kedua, pemberhentian hubungan kerja PHK permanen. Nah, PHK permanen dapat disebabkan 4 hal, yaitu yang pertama keinginan sendiri, kontrak yang habis, pensiun, kehendak perusahaan. Prosedur PHK. Yang pertama, menyiapkan data pendukung yang lengkap.
Tahapan pertama dalam melakukan PHK karyawan, sebaiknya perusahaan memiliki data atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan apa penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Misalnya, bentuk pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan karyawan atau bagaimana keadaan perusahaan sehingga perlu melakukan PHK. 2. Pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Nah, setelah menyiapkan data atau dokumen-dokumen pendukung, selanjutnya harus melakukan pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Karena hubungan industrial ini merupakan hubungan dua pihak. Jangan sampai karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. 3. Adanya musyawarah. Selanjutnya yang harus ditempuh adalah melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan dan pihak perusahaan. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan femufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Melalui musyawarah ini, kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi terbaik untuk perusahaan maupun karyawan. Jika dalam proses musyawarah mencapai suatu kesepakatan, jangan lupa untuk membuat perjanjian bersama. 4. Bantuan pihak ketiga seperti dari Dinas Tenaga Kerja. Apabila ternyata dalam permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian yang adil dan tidak memihak, apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. 5. Melakukan mediasi hukum. Jika dengan bantuan Disnaker, namun penyelesaian ini masalah belum ditemukan, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang pada hasil akhir PHK tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Kemudian 6. Persiapan uang kompensasi. Bila akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah seperti uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Nah, masuk kepada studi kasus ratusan orang kena PHK pabrik IC, yaitu kasus sengketa hubungan industrial termasuk pemutusan hubungan kerja PHK. Ratusan pekerja PT Alfen Food Industry atau AFI, produsen es krim IC, akhirnya diinvestigasi Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah telah mengirimkan tim khusus pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap PT Alfen Food Industry AFI, perusahaan yang memproduksi es krim IC yang beralokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya memang ada pelanggaran. PLT Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PKK dan K3 Iswandi Hari sebelumnya menanggapi adanya laporan dan informasi pengaduan terkait perusahaan PT AFI dari serikat pekerja atau buruh maupun dari masyarakat. Ia bilang berdasarkan laporan dari tim pengawas ketenagakerjaan diinformasikan sementara ini bahwa ada tenaga kerja sekitar 1.206 orang, diantaranya terdapat pekerja perempuan. Kita temukan beberapa pelanggaran yang harus diperbaiki, kata Iswandi dalam pernyataannya. Resmi dikutip Rabu tanggal 11 bulan 3. Menurutnya, tim khusus ini terus melakukan pendalaman pemeriksaan berkas dan permintaan keterangan dari pengusaha atau pengurus perusahaan pekerja dan anggota SP atau SB terdapat temuan yang melanggar ketentuan. Segera akan ditindaklanjuti baik melalui nota pemeriksaan dan tahapan penyidikan termasuk kemungkinan diberikan sanksi tegas, kata Iswandi. Para buruh PT AFI mengaku mengalami banyak hal yang memprihatinkan selama proses bekerja. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR yang menaungi ratusan buruh perusahaan itu, Sarina, menyebut banyak kasus yang mendera para buruh.
Di antaranya buruh mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mungkin dari penurunan upah pekerja kesulitan mengambil cuti, perempuan hamil bekerja hingga malam hari, bonus dibayarkan dengan cek kosong, pelanggaran hak buruh, kontrak dan lainnya. Hingga pemutusan hubungan kerja PHK ini secara sepihak oleh pihak perusahaan. Aksi mogok tersebut dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2020 lalu untuk memprotes dugaan pelanggaran manajemen. Perusahaan menganggap PHK dilakukan karena buruh dianggap melakukan mogok kerja secara tidak sah. Legal Corporate PT Alfen Food Industry Simon Audiri Halomoan yang mewakili pihak perusahaan mengklaim telah melakukan PHK sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia mengacu pada Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003. Bagi kami, mogok kerja yang dilakukan SKBBI atau Serikat Gerakan Buruh Kami Industri Alfen Food Industry dikualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah, tegas Simon, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri atau Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003, di ayat 1 Pasal 6 dijelaskan mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Ayat 2 menyatakan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pada ayat 3 dijelaskan, pekerja atau buruh yang tidak memenuhi panggilan maka dianggap mengundurkan diri. Bahwa Alfen sudah mengeluarkan pengumuman imbauan kembali bekerja sudah saya bacakan di depan publik. Kemudian sudah kirim surat 2 kali yang apalagi upayanya, jelas Simon. Terkait jumlah karyawan yang dianggap mogok kerja secara tidak sah, dia memastikan tidak sampai 620 orang seperti informasi yang beredar, tapi jumlahnya memang sampai ratusan orang. Tapi kalau 620 seperti yang dinyatakan di media terkait melakukan aksi mogok tidak sah, yang saya pastikan itu angkanya sangat besar sekali, kata Simon. Kemudian analisa kasus yang terjadi pada pabrik EC. Nah, PT Alfen Food Industry AFI ini perusahaan yang memproduksi es krim EC yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya memang ada pelanggaran. Para buruh PT AFI mengaku mengalami banyak hal yang memprihatinkan selama proses bekerja. Di antaranya, buruh mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mulai dari penurunan upah bekerja, kesulitan mengambil cuti, perempuan hamil bekerja hingga malam hari, bonus dibayarkan dengan cek kosong, pelanggaran hak buruh kontrak dan lainnya. Nah, sehingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini adanya ketimpangan informasi yang terjadi antara karyawan dengan pihak perusahaan. Karyawan melakukan mogok kerja itu kurang lebih selama 8 hari. Itu dilakukan supaya diperhatinkan dan ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Karyawan melakukan aksi mogok kerja tentu ada sebabnya. Mereka merasa banyaknya pelanggaran dilakukan oleh pihak perusahaan dan terjadinya PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan malah direspon lain oleh perusahaan. Perusahaan menganggap PHK dilakukan karena buruh dianggap melakukan mogok kerja secara tidak sah. Legal Corporate PT Alfen Food Industry mengklaim telah melakukan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kenyataannya tidak itu yang dirasakan oleh karyawan. PHK yang dilakukan pun cukup banyak, ratusan orang. Jika ingin melakukan PHK terhadap karyawan, tentu ada prosedur yang dilakukan sehingga karyawan bisa menerima dan mempersiapkan diri mereka jika memang harus di PHK nantinya.
Setelah diperiksa, dilakukan pengawasan, dan ditindaklanjuti oleh Menteri Ketenagakerjaan, barulah pihak perusahaan pabrik IC ini memperbaiki kesalahannya. Adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan pabrik IC bahwa Alven telah sudah mengeluarkan pengumuman imbauan kembali bekerja. Bahkan sudah saya bacakan di depan publik, kemudian sudah saya kirim 2 kali. Berdasarkan surat PHK karyawan yang diterima, jika perusahaan telah berupaya memanggil buruh untuk kembali melalui surat tertulis pada 21 dan 25 Februari 2020 lalu, namun Zarina mengklaim belum semua buruh korban PHK mendapatkan suratnya. Dalam surat PHK tersebut juga diberitahukan bahwa tindakan buruh dikualifikasikan sebagai mangkir karena tetap menjalankan aksi mogok pada tanggal pemanggilan kerja. Karenanya, buruh dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Alven Food Industry menyatakan hubungan kerja dengan buruh berakhir sejak 29 Februari 2020 lalu. Dan pihak perusahaan pun melakukan mediasi terhadap karyawan dan nantinya bisa mencari jalan tengah dalam penyelesaian kasus PHK yang terjadi pada pabrik IC ini. Diharapkan nantinya karyawan bisa menerima etikat baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga bisa kembali bekerja pada perusahaan pabrik IC. Nah, kesimpulan. PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun kah atau kematian kah. Maka dari itu, pemutusan hubungan kerja dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, pemberhentian hubungan kerja sementara. PHK sementara dapat disebabkan karena keinginan sendiri ataupun karena perusahaan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, pemberitahuan hubungan kerja PHK permanen. PHK permanen dapat disebabkan atas 3 hal. Yang pertama, keinginan sendiri, kontrak yang habis, dan pensiun. Kemudian, perusahaan setelah pemutusan hubungan kerja tidak langsung lepas tangan, namun masih ada yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan, yaitu berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, di mana pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja disesuaikan dengan seberapa lama karyawan itu bekerja untuk perusahaan itu. Nah, adapun saran yang dapat saya berikan dalam makalah ini adalah hendaknya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan prosedur PHK menurut MSDM yang berlaku di Indonesia agar tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya dengan judul studi kasus ratusan orang kena PHK pabrik IC. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.